Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Yohana Dameria Sianturi, Tasya Aurelia Fiandah, dan Violin Christian Yolanda Purba. Di sini kami akan mempersembahkan hasil dari proyek kami tentang perkembangan konsep diri individu. Yang pertama akan disampaikan oleh materi kami, yaitu Tasya. Untuk Tasya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi mengenai apa itu konsep diri. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambar tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia yang sebagaimana diharapkan. Selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan dimensi. Dimensi konsep diri. Pertama yaitu pengetahuan kognitif. Apa yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Selanjutnya yaitu mengenai harapan yang kita cita-citakan di masa depan. Selanjutnya penelitian, pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pertama, usia kematangan. Kedua, penampilan diri. Ketiga, nama dan julukan. Keempat, hubungan kerja. Kelima, hubungan keluarga. Keenam, teman sebaya. Ketujuh, kreativitas. Dan yang terakhir yaitu kedelapan adalah cita-cita. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan konsep diri remaja. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan oleh dalam pola asuh yang keliru atau yang negatif, seperti perilaku orang tua memukul, mengabaikan, kurang kasih sayang, melecehkan, dan seterusnya, ditambah lagi lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Sebaliknya, jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya berharga sehingga perkembangan konsep diri anak pun menjadi positif. Begitu dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih buat materi kami. Selanjutnya, karakteristik perkembangan konsep diri individu yang akan dijelaskan oleh saya. Karakteristik perkembangan konsep diri individu itu terdiri dari 8. Yang pertama itu abstrak dan idealistik. Yang kedua differentiatif. Yang ketiga contradictions within the self, differentiating self, real and idealized and false self, social configuration, social conscious, self-protective. Yang ketujuh unconscious, dan yang terakhir itu adalah self-integration. Berikutnya konsep diri dan perilaku. Menurut Kalker, terdapat 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku seseorang. Yang pertama itu adalah konsep self-concept as maintainer of inner consistency. Yang kedua self-concept as state of expression. Yang ketiga self-concept as of expectation. Yang selanjutnya konsep diri dan prestasi belajar. Menurut penelitian Walls menunjukkan bahwa siswa-siswa yang tergolong underachievers mempunyai konsep diri negatif. Pertama, memperlihatkan beberapa karakteristik kepribadian. Yang pertama itu mempunyai perasaan dikritik, ditolak dan diusir. Yang kedua, melakukan mekanisme pertahanan diri dengan menghindar dan bahkan sikap menentang. Yang ketiga, tidak mampu mengekspresikan perasaan dan perilakunya. Lain halnya dengan siswa yang memandang dirinya positif dan menganggap keberhasilan sebagai hasil kerja keras dan karena faktor kemampuan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, pemateri Violin, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya implikasi perkembangan konsep diri peserta didik terhadap pendidikan. Membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dapat mengembangkan konsep diri yang positif, siswa perlu mendapat dukungan dari gurunya. Dukungan ini dapat ditunjukkan dalam dukungan emosional atau emotional support. Seperti
ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Dan dapat pula berupa dukungan penghargaan atau esteem support, seperti ungkapan rasa hormat atau penghargaan seperti positif terhadap siswa. Dorongan untuk maju atau siswa merasa tanggung jawab. Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya. Dapat diartikan sebagai upaya guru memberikan tanggung jawab kepada siswa. Ketiga, membuat siswa merasa mampu, menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Dan dengan sikap dan pandangan positif terhadap kemampuan siswa ini, maka siswa juga akan berpandangan positif terhadap kemampuan dirinya. Keempat, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis. Dalam konsep diri siswa, guru harus membentuk siswa untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai serealistis mungkin, yakni tujuan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 5. Membantu siswa untuk menilai diri mereka secara realistis. Pada saat mengalami kegagalan, ada kalanya siswa menilai secara negatif, dengan memandang dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Salah satu cara membantu siswa menilai diri mereka secara realistis adalah dengan membandingkan prestasi siswa pada masa lampau dan prestasi siswa saat ini. Keenam, mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis. Membantu mengembangkan konsep diri peserta adalah dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Ada 2 contoh kasus. Yang pertama, Sialin merupakan seorang mahasiswa yang aktif yang memiliki prestasi. Dia selalu menganggap sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi, selalu merasa sepadan dengan orang lain, serta tidak malu saat dirinya dipuji. Dan saat dia tidak mampu melakukan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Pada kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa konsep diri ini mengarah pada konsep diri yang positif, di mana pada hal pertama dia mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Artinya, dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Ini, Sialin memiliki pemahaman bahwa setiap manusia itu sejak lahir adalah sama derajatnya, atau mulai dari lahir, manusia tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, ataupun pengetahuan. Hal-hal tersebut hanya didapat apabila bekerja dan belajar, sehingga Sialin merasa dia tidak akan kurang atau lebih dari orang lain. Kemudian, ada rasa tidak malu saat dia dipuji. Pada sikap ini, Sialin memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan lain diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapai. Bagaimana dia mau berusaha untuk mencapai apa diinginkannya tersebut, sehingga dia tidak akan malu mendapatkan pujian karena usahanya sepadan dengan hasil diharapkannya. Kemudian dia mampu memperbaiki diri. Sikap seperti ini berarti Sialin memiliki sikap terbuka dan mau menerima segala masukan yang berguna untuk memperbaiki dirinya di bidang atau sikap yang menurutnya kurang. Maka dapat disimpulkan pada kasus ini, Sialin memiliki pengembangan konsep diri yang mengarah pada hal-hal positif atau kualitas konsep diri yang positif. Contoh kasus kedua, di sebuah kelompok sosial terdapat salah satu anggota bernama Stephen yang dikenal dengan sikap yang sensitif terhadap kritik, suka mengkritik orang lain, dan senang yang berlebihan ketika mendapat pujian. Namun seringkali dia merasa bahwa orang lain di sekitarnya memandang negatif dirinya, sehingga hal itu menyebabkan dia bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Pada kasus kedua ini sangat jelas kita lihat bahwa Stephen mengarah pada kualitas diri yang negatif, di mana dapat dilihat dari sikap Stephen yang sensitif terhadap kritik dan suka mengkritik orang lain. Sikap seperti ini sering kita jumpai dalam masyarakat, di mana seseorang kurang bisa menerima kritik dari orang lain sebagai upaya evaluasi diri. Namun, dia senang memberikan ataupun menghujani komentar-komentar yang mengarah hal-hal negatif pada orang lain. Ini menyebabkan muncul respon negatif dari orang sekitar yang membuat dia tidak disukai, lalu dia akan timbul tidak percaya diri dan anggapan orang bahwa orang lain di sekitarnya memandang negatif terhadap dirinya, sehingga dia kurang mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, dengan kelompoknya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian, usaha guru mengembangkan konsep diri pada
siswanya, memberikan penguatan dan menciptakan situasi belajar yang memberikan kesempatan bagi siswa memperoleh penguatan. Kedua, selalu berpikir positif tentang penampilan prestasi belajar dalam permasalahan. Ketiga, menciptakan situasi yang memungkinkan bagi siswa mereka sukses melalui pengalaman yang selalu belajar dari sesuatu. Keempat, memberikan penghargaan apa yang bukan hasil. Menghargai usaha siswa menjadi hasil, bukan memberikan penghargaan apa yang bukan hasil usaha mereka. 5. Berusaha mengembangkan bakat dan keterampilan para siswa sehingga mereka merasa berguna dan berarti. Keenam, menyokong dan memberikan penghargaan, bukan mencela dan mengarahkan. Ketujuh, memberikan penilaian sebelum siswanya memahami dan menguasai berbagai konsep yang diajarkan. Kedelapan, hubungan sosial guru dan siswa yang hangat, bukan mengkritik, mencela, atau menghukum. Kesembilan, lingkungan sekolah membuat program-program penampilan fungsi atau remaja pria dan wanita. Kesepuluh, lingkungan sekolah yang menimbulkan perasaan sukses dalam diri setiap siswa dengan berbagai cara. 11, berpikir positif dan menilai menampilkan fisik dan psikis siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yohana. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil proyek kami yaitu seseorang bisa saja sadar ataupun tidak sadar tentang kualitas konsep diri yang ada pada dirinya. Namun, penting bila kita melewati itu sejak awal sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kualitas konsep diri kita dan menyesuaikan tingkah laku kita dengan lingkungan sekitar kita. Tingkah laku itu tergantung pada kualitas diri kita, baik konsep diri, baik konsep diri negatif maupun positif. Sama seperti kita mahasiswa yang memasuki usia 18 tahun ke atas, di mana pada usia itu kita mampu dewasa dalam berpikir. Pada usia itu juga kita harus mampu bahwa betapa pentingnya kualitas konsep diri yang ada dalam diri kita. Dengan itu, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Kekurangan tidak semata-mata membuat kita menjadi down atau menjadikan itu sebagai patokan kesuksesan. Kita harus menjadikan kekurangan itu sebagai bahan evaluasi diri, dan di mana kita sebagai makhluk sosial harus mampu menerima segala kritikan seseorang secara positif dan mampu menerima komentar-komentar orang guna evaluasi diri. Untuk itu, mari kita sama-sama mendalami dan mengamati, juga mengenali konsep diri yang ada dalam diri kita masing-masing. Dengan itu, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk gangguan konsep diri. Sekian dari hasil presentasi proyek kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.